Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita bertemu dalam pembelajaran tematika subtema 1 PB1 untuk kelas 6. Adapun tujuan pembelajaran nanti, yang pertama, kalian mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi. Dan yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya. Yang ketiga, kalian mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat atas ditemukannya listrik. Mari anak-anakku, kita memasuki pembelajaran pagi ini. Lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah menghasilkan atau mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang terkenal dan berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Mari kita pelajari lebih lanjut. Di sini Ibu memiliki sebuah teks bacaan, yaitu listrik pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap atau tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Nah, itu tadi anak-anakku teks bacaan tentang penemu listrik. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan
Lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah membaca teks tadi, kita perhatikan pada masing-masing paragraf kita pelajari lebih lanjut atau telaah lebih lanjut, yaitu pada paragraf pertama. Apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Dan paragraf kedua, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Dan bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Dan pada paragraf 3, tentang apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga, serta apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap warga, dan juga apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel. Pada paragraf keempat, yaitu tentang kesimpulan dari teks tersebut. Dan paragraf kelima, adakah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis? Nah, ini tadi kupasan pada masing-masing paragraf. Tentang paragraf pertama, topik masalah yang disampaikan yaitu penemuan arus listrik oleh Michael Faraday. Dan paragraf kedua, arus listrik adalah gelombang elektromagnetik atau gelombang yang mampu merambat walau tanpa media perantara. Sedangkan proses perjalanannya, arus listrik dihasilkan dari generator di pusat pembangkit listrik, kemudian disalurkan melalui kabel jaringan listrik tegangan tinggi berupa menara-menara tinggi menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Kemudian arus listrik disalurkan menuju ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Kemudian pada paragraf ketiga, yang terjadi arus listrik saat tiba di rumah warga, maka mengalir ke rangkaian kabel di dalam rumah. Rangkaiannya biasanya berada di atap maupun tempat dudukan lampu atau dinding-dinding. Untuk saklar dan colokan listrik digunakan pada peralatan elektronik. Kemudian manfaat arus listrik setelah sampai di setiap rumah yaitu untuk dihubungkan dengan berbagai peralatan elektronik, contohnya TV, kipas angin, dan sebagainya. Kemudian apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Kalau rangkaian seri disusun secara bersambung atau sejajar, sedangkan paralel disusun secara berderet. Paragraf keempat tentang kesimpulan yaitu penggunaan rangkaian seri pada lampu senter dapat membuat nyala lampu senter lebih terang, namun menyebabkan baterai cepat habis. Dan pesan yang ingin disampaikan ada, yaitu listrik berperan penting bagi manusia. Aktivitas sehari-hari dapat terhambat apabila tidak ada listrik. Nah, anak-anakku, nanti kalian akan mengenal tentang komponen-komponen yang ada dalam senter. Di sini ada komponen-komponen dalam senter. Yang pertama yaitu adalah baterai. Kemudian yang kedua ini adalah reflektor. Dan yang ketiga ini adalah logam penghantar. Dan yang keempat adalah saklar. Nah, baterai ini gunanya untuk menyuplai arus listrik. Kemudian reflektor untuk memfokuskan cahaya lampu senter. Sedangkan logam penghantar ini untuk menghantarkan arus listrik dari baterai ke lampu. Dan saklar untuk menghubungkan dan memutus arus listrik yang mengalir
ke lampu. Nah, nanti kalian menuliskannya kembali dalam tabel tersebut. Rangkaian listrik pada senter terdapat pada baterai yang diletakkan sebaris. Pada rangkaian seri lampu, lampu-lampu juga diletakkan sejajar dalam satu baris. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Rangkaian seri lampu biasa terdapat pada hiasan lampu pohon Natal. Nah, anak-anakku, mari kita amati tentang perbedaan-perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Sebelum ada listrik, perbedaannya misalkan di rumah itu sebelum ada listrik pada zaman dulu itu mengambil air itu menggunakan timba. Dan setelah ada listrik, untuk mengambil air di rumah cukup menggunakan pompa air. Dan contohnya pada penerangan sebelum listrik itu menggunakan lampu petromak yang kurang terang pada malam hari. Dan setelah ada listrik, penerangan cukup dengan lampu. Nah, ada lagi contoh lain sebelum ada listrik, tidak dapat berkomunikasi jarak jauh. Setelah ada listrik, dapat berkomunikasi jarak jauh karena ada telepon. Nah, anak-anakku, kalian nanti diminta membuat peta pikiran tentang pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Sebelum ada listrik, ini contohnya setrika arang. Ada juga yang tadi ada mengambil air dengan timba. Bendanya ya ini ada setrika arang, timba, kemudian lampu minyak. Ada juga lesung. Lesung itu untuk menumbuk padi. Kemudian setelah ada listrik, bendanya yaitu setrika listrik, blender, pompa air, kipas angin, lampu, dan sebagainya. Nah, semuanya ini berpengaruh terhadap kehidupan sosial budaya. Itulah anak-anakku penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.